Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada penjelasan yang terdahulu kita telah belajar tentang beda antara pokok dengan cabang, antara hukum syar'i dengan fikih, antara sesuatu yang sudah terdapat jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan sesuatu yang membutuhkan penalaran dan ijtihad. Ya, itulah hukum syar'i dan fikih. Hukum syar'i adalah ketentuan yang sudah baku bahwa sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu dilaksanakan dengan kaifiyah tertentu. Puasa wajib, zakat pun juga wajib, haji dan seterusnya. Ya, itu namanya ketentuan hukum syar'i. Tidak perlu ada rasionalisasi atau istimbat ataupun ijtihad untuk menentukan bahwa sholat itu wajib ataukah tidak, karena sudah tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga sebaliknya, babi itu haram, minuman keras haram, mencuri itu haram, berjudi haram, berzina haram. Itu juga sebuah ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran, dan itu disebut dengan hukum syar'i. Itulah yang disebut dengan yang pokok atau kaidah pokok. Nah, nanti ada kaidah yang sifatnya cabang, yang cara penetapannya harus berdasarkan ijtihad. Harus berdasarkan ijtihad. Orang harus sholat 5 waktu. Ada kalanya orang ketika naik kendaraan, dia tidak memungkinkan sholat pada waktunya. Lalu ada kaidah meringkas, ada kaidah menggabung. Meringkas namanya qashar, menggabung namanya jamak. Itu adalah ketentuan fikih. Orang makan babi jelas haram, itu hukum syar'i. Tetapi dalam keadaan terpaksa di tengah hutan atau di atas gunung, yang kalau dia tidak makan daging babi itu ia mati, nah maka pertimbangan menjaga kehidupan menyebabkan dia sekedar boleh makan daging babi, bukan berarti merubah status haramnya menjadi halal, tidak. Tetapi untuk orang itu tadi mendapatkan rukhsah memakan sesuatu yang awalnya dilarang. Itulah namanya fikih. Ya. Jadi bahasan kemarin kita sudah berbicara tentang itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang al-ahkam. Ahkam itu hukum yang dalam kitab ini disebutkan ada 9. Nanti para santri harus tahu. Ya, sebelumnya kita baca dulu. Jadi kajian kita ini kitab Mabadi' Awaliyah karya Syekh Abdul Hamid Hakim. Hari ini kita masuk bab tentang al-ahkam. Kita baca dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu. Al-ahkamu tis'atun. Al-wajibu, al-mandubu, wal-mubahu, wal-haramu, wal-makruhu, wal-sahihu, wal-batilu, wal-rukhsatu, wal-azimatu. Al-ahkam yakni hukum-hukum. Jadi kalau penulisan judul itu kalau tahu-tahu satu kata al-ahkam, itu maksudnya hadza al-ahkam atau hadzal bayan anil ahkam. Jadi ada sesuatu yang tidak tertulis. Ya, ini tema tentang hukum-hukum. Wal ahkamu, dan hukum-hukum itu tis'atun, ada 9. Yang disebut hukum itu ada 9. Apa itu? Yang pertama, al-wajibu, wajib, wal mandubu, dan mandub atau
sunnah, wal mubahu dan mubah, wal haramu dan haram, wal makruhu makruh, was sahihu sah, ya, wal batilu dan batal, kita menyebutnya batal, wal rukhsatu dan rukhsah atau keringanan, wal azimatu dan ketetapan atau perintah azimah. Itu ya. Jadi pertama ada al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-haram, al-makruh. Itu biasanya hukum yang 5. Nanti ada lagi hukum yang disebut dengan as-sahih, kemudian al-batil. Sahih itu dalam artian sah, al-batil dalam artian batal. Kemudian yang terakhir ada ar-rukhsah dan ada al-azimah. Nah, apa itu semua nanti akan kita bahas satu persatu. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kas salawati wa saumin wa saumi ramadana. Nah, itu wajib. Saya ulangi. Fal wajibu adapun wajib adalah ma sesuatu, maksudnya amalan, yuthabu yang diberi pahala, ala fi'lihi atas pelakunya. Pelaku apa? Pelaku amalan tadi. Wa yu'aqabu dan mendapatkan balasan, artinya mendapatkan siksa, ala tarkihi atas yang meninggalkannya. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itulah definisi dari wajib. Kas-salawati seperti salat-salat, wa saumi ramadana dan puasa Ramadan. Orang melakukan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini hukumnya wajib. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan, maka berdosa. Maka orang yang tidak melakukan sholat, semakin banyak dia tidak sholat, semakin banyak dia menumpuk dan menumpuk dosa demi dosa. Demikian juga wasawmi ramadana, puasa Ramadan. Orang yang melakukan puasa Ramadan, dia berpahala. Meninggalkan puasa Ramadan, dia berdosa. Itu satu ya. Apa tadi hukumnya? Wajib. Ayo kita baca. Fal wajibu, adapun wajib adalah ma amal, yuthabu yang diberi pahala, ala fi'lihi atas pelakunya, wa yu'aqabu dan mendapatkan siksa, ala tarkihi atas yang meninggalkannya, kas salawati seperti salat-salat, wa saumi ramadana dan puasa Ramadan. Silakan dibaca sendiri. Fal wajibu ya asanto. Lanjut. Al-mandubu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi katahiyatil masjidi. Al-mandubu mandub. Mandub itu artinya sunnah. Kadang disebut mandub, kadang disebut sunnah, kadang disebut nafilah. Apa? Al-mandub, as-sunnah atau an-nafilah. Secara umum namanya sunnah, kadang-kadang disebut dengan al-mandub, tapi khusus untuk sholat malam biasanya disebut dengan istilah sholat nafilah. Sama, itu sholat sunnah. Al-mandub adapun yang mandub atau sunnah adalah ma'amal yuthabu yang diberikan pahala,
ala fi'lihi, atas yang melakukannya, atas pelakunya, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan siksa, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Melakukannya berpahala, meninggalkannya tidak dosa. Jangan diterjemah dengan tidak apa-apa, karena kalau tidak apa-apa lah tidak kak popo ya, tapi tidak dosa ya. Kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Katahiyatul masjidi, seperti tahiyatul masjid. Ya, silakan baca sendiri. Ya, itu hukum yang kedua. Ada al-wajib, ada al-mandub. Lanjut. Al-makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, ka taqdimil yusra ala al-yumna fil wudu'i. Al-makruhu, adapun yang makruh itu amal, yuthabu, yang diberi pahala, ala tarkihi, atas meninggalkannya atau dalam meninggalkannya, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan dosa, ala fi'lihi, atas pelakunya, atas yang melakukannya. Kalau ditinggalkan malah berpahala, tapi kalau terpaksa dilakukan tidak sampai dosa. Itu namanya makruh. Apa itu makruh itu? Contohnya, kataqdimil yusra, seperti mendahulukan yang kiri, alal yumna, atas yang kanan. Ini makruh. Orang kalau melakukan sesuatu hendaknya mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Pakai baju sebelah kanan baru sebelah kiri, pakai sandal sebelah kanan baru sebelah kiri. Kecuali kalau melepas dulu nanti sebelah kiri baru sebelah kanan. Silakan. Al-makruhu adalah sesuatu yang diberi pahala iya, ahsantum. Ya, lanjut. Al-mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, kan naumi fin nahari. Al-mubahu, adapun yang mubah. Mubah adalah ma la yuthabu, ma sesuatu, la yusabu, yang tidak mendapat pahala, yang tidak berpahala, ala fi'lihi, atas pelakunya, wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan dosa, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Orang yang melakukannya tidak berpahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Mbok lakoni apa ora sak karepmu, pilih nglakoni lakonono, pilih ora ya ora apa-apa. Ya. Apa itu contohnya? Kan naumi fin nahari, seperti tidur di siang hari. Nek terakhir arep turu ning arep tangi yo. Tapi nek wayahe sekolah kuwi wajibe tangi. Kalau orang waktunya ngaji, waktunya bangun. Jangan beralasan ini mubah orang tidur ketika belajar. Enggak, orang belajar wajib jaga, wajib melek. Itu hukum mubah. Lanjut, as-sahih. Kita tadi sudah bicara tentang al-wajib, al-mandub, al-haram, al-makruh, al-mubah. Saya ulangi. Yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak maka berdosa, namanya wajib. Di bawahnya, sebaiknya dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan tidak berdosa, namanya sunnah. Tengah-tengah, boleh dilakukan, boleh tidak, namanya makruh. Yang berikutnya,
Ulangi ya. Boleh dilakukan, boleh tidak, namanya mubah. Yang keempat, sebaiknya tidak dilakukan, atau kalau dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan berpahala, namanya makruh. Yang terakhir, kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala, namanya haram. Wajib, sunnah atau mandub, mubah, makruh, haram. Ini semua hukum yang oleh para ulama sudah dipetakan menjadi 5 itu. Apakah semua hukum itu ada 5 itu? Iya, silakan. Kamu silakan boleh pilih apa saja. Hanya saja kalau Ustadz menganalisis ya, nanti kalau para santri harus bisa menganalisis. Ini kan penjelasan para ulama terkait dengan dasar awal penetapan hukum. Minum kopi itu apa itu? Hukumnya apa? Wajib. Mubah, asalnya adalah mubah. Saya boleh minum, saya boleh tidak. Ya, andai kata saya tidak berkehendak, tidak usah dikasihkan kopi, tidak apa-apa. Andai kata saya ingin kopi, dibuatkan kopi. Ya, contohnya seperti ini. Minum kopi itu mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena saya tadi minum kopi, saya mulai dengan basmalah. Ya, Nabi mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Dalam hadis yang lain, fahuwa abtar. Amalan kebaikan, amalan apapun yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Berarti kalau dimulai dengan basmalah, dia mendapatkan rahmah. Jadi kalau orang minum kopi dan memulai minum dengan basmalah, maka dia mendapatkan rahmah. Sebuah amalan yang mendapatkan rahmah berarti ia amalan menjadi sunnah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Ini namanya amalan sunnah. Jadi amalan yang awalnya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan pun juga tidak apa-apa. Maka kalau ia niati untuk sebuah kebaikan, dia berubah menjadi sebuah kebaikan. Kalau dia pun niati sebagai sebuah keburukan, dia juga bisa berubah menjadi keburukan. Orang tidur, ya, orang tidur. Tidur itu hukumnya apa? Hukumnya mubah, boleh tidur, boleh tidak. Tapi kalau pada saat ngaji tidur, hukumnya minimal makruh. Arep muni haram ora wani to, ngalami. Jane yo haram jane le. Ya. Kalau tidurnya sampai dilosor itu hukumnya haram. Nek nggur ngantuk ono tak ya makruh. Ya, makruh. Padahal hukum asal tidur itu mubah. Kamu boleh tidur, boleh tidak. Itu hukum dasar awalnya. Tetapi kalau orang pada saat ibadah dia tidur, minimal makruh. Tapi kalau sampai membuat batalnya ibadah, maka menjadi haram. Itu ya. Inilah 5 hukum yang harus kalian pahami. Jadi konteks yang melingkupinya, dia melakukan itu karena apa? Inilah yang menyebabkan hukum itu bisa berubah. Nah, karena itulah dalam sebuah nanti di dalam kaidah belakang nanti akan ada al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan au adaman. Hukum itu akan berlaku atau berputar sesuai dengan ilat hukumnya, sesuai dengan sebab hukumnya. Kalau sebab hukumnya ada, maka dia berlaku. Sebab hukumnya tidak ada, maka dia pun tidak berlaku. Begitu. Kecuali sesuatu yang memang sudah dinas qat'i di dalam Al-Quran, ya. Karena itu harus bisa dipetakan gitu ya, antara yang qat'i atau yang hukum syar'i dengan yang fikih. Lah yang kaidah yang Ustaz sampaikan tadi itu kaidah yang fikih. Kalau sholat itu wajib, mencuri itu haram, berzina itu haram, minum minuman keras itu haram, itu namanya hukum qat'i. Itu sudah namanya hukum syar'i. Tidak memerlukan nalar, tidak memerlukan ijtihad. Tetapi sesuatu yang menyimpang dari itu, misalnya bagaimanakah berjamaah ketika turun hujan lebat, bagaimanakah sholat ketika dia sedang naik kendaraan, maka hal itu nanti akan berlaku hukum fikih. Boleh tidak di rumah, boleh tidak di masjid, tapi di rumah karena hujan lebat. Boleh tidak sholat pada waktunya, tapi menjamak atau menggabung, baik di waktu sebelum atau waktu sesudahnya. Namanya jamak takdim atau jamak takhir. Ini namanya bahasan fikih.
Nah, untuk bahasan fikih itu maka berlaku kaidah tadi, ya, al hukmu yaduru ma'al illah wujudan au adaman. Sesuatu itu berlaku sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan ilat hukumnya, sebab hukumnya. Kalau sebab hukumnya ada, maka ia pun terjadi. Kalau sebab hukumnya tidak ada, maka dia tidak terjadi. Misalnya orang akan sholat, dia harus berwudu, gampangannya gitu, berwudu. Nah, berwudu itu jelas sudah ada hukumnya. Itu hukum syar'i. Orang kalau mau sholat harus bersih badan, pakaian dari hadas dan najis. Salah satunya adalah dengan cara berwudu. Nah, pertanyaannya, mau berwudu di atas gunung cari air tidak ada, maka ada hukum berikutnya namanya tayamum. Tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air. Sebabnya kenapa orang tayamum? Karena tidak ada air. Kalau kemudian terjadilah hujan deras, bolehkah orang tayamum? Tidak diperbolehkan. Karena sebab dia tayamum karena ketiadaan air, maka ketika sebab ketiadaan air itu sudah hapus dengan hadirnya air hujan, maka orang itu kembali harus berwudu. Paham ya? Berbeda dengan kalau orang itu tidak boleh wudu dengan air karena memang tidak boleh kena air. Misalnya orang sakit, airnya melimpah, air mudah dia dapatkan, tapi dia tidak boleh. Dokter memvonis kalau bapak pakai air nanti sakit bapak semakin menjadi-jadi. Karena itu bapak dilarang pakai air. Karena itu dia berwudu tidak menggunakan air, diganti dengan tayamum. Sebab dia tayamum karena tidak boleh kena air, walaupun airnya banyak, tapi karena sebabnya bukan karena ketiadaan air, tapi karena tidak bolehnya, maka selama ia masih tidak boleh, maka ia tetap bertayamum. Dalam suatu kasus nanti dokter memvonis, oh bapak sudah sembuh, bapak sudah boleh kena air, berarti wudunya gimana? Kembali lagi pakai air. Bisa dipahami ya? Jadi ada hukum syar'i, ada hukum fikih tadi. Yang hukum syar'i jelas, semua kaidah baku dalam Quran, dalam hadis Nabi. Tapi yang hukum fikih ini dia bisa berubah sesuai dengan datangnya sebab hukum tadi. Deal. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahihu ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. As-sahihu adapun sah adalah ma keadaan atau sesuatu, yajtami'u berkumpulnya, fihi di dalam ma, di dalam sesuatu tadi. Apa yang berkumpul? Ar-ruknu rukun, wasyartu dan syarat. Kalau berpadu antara rukun dan syarat, atau dengan bahasa lain, kalau syarat dan rukun terpenuhi, maka ibadah itu disebut sah. Deal? Sebaliknya, al-batilu ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Al-batilu batal, kita nyebutnya batal aja lebih mudah, batal adalah ma sesuatu atau keadaan la yajtami'u yang tidak berkumpul fihi di dalam ma, fihi di dalam keadaan tadi apa? Ar-ruknu rukun, wasyartu dan syarat. Ketika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka sesuatu itu disebut batal. Paham sampai di sini? Orang mau sholat, ada syaratnya. Apa syaratnya? Suci badan dan pakaian dari hadas dan najis. Hadas sesuatu yang keluar dari dalam tubuh, baik itu berupa zat padat, gelodak-gelodak gitu, atau zat cair, gerojok-gerojok, atau zat gas, wash, seperti kompresor. Itu tiga zat padat, zat cair, dan zat gas. Baik keluar dari bagian depan, bumper depan, ataupun bumper belakang, langsung dari knalpot utama. Ya, keluar sesuatu itu berarti dia berhadas. Ya, berhadas.
Walaupun suatu saat dia makan pisang emas, dimakan langsung tanpa dikunyah, keluar masih seperti pisang emas misalnya. Apakah dia berhadas? Berhadas. Dia minum kopi, tahu-tahu keluar masih seperti kopi. Mana kopinya keluar. Apakah dia berhadas? Berhadas, karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan bemper depan dan jalan knalpot belakang, itu disebut dengan berhadas. Deal? Pada saat berhadas kadang mengeluarkan najis, kadang tidak. Secara umum yang keluar dari depan, ya, yang setiap saat habis minum biasanya itu disebut dengan hadas berupa najis. Kita menyebutnya air seni rupa atau seni warna, seni tari. Yang dari belakang itu bisa zatnya padat, bisa zatnya cair, bisa kadang zatnya gas. Kalau yang berupa zatnya padat itu najis, kalau zatnya itu cair itu juga najis, tapi kalau zatnya hanya angin tidak najis. Jadi orang mengeluarkan gas itu bahasa Arabnya adalah wal kentutu, ya. Itu namanya gas. Hukumnya batal. Kenapa? Dia mengeluarkan sesuatu, berarti dia berhadas, walaupun sesuatu itu tidak najis. Tidak najis. Jadi kalau Fadil kober golek tas kresek gede lak diadai terus dibuntel dibledos ning ngarepe Musa dor. Apakah Musa kena najis? Tidak. Musa akan mencium aroma wewangian sepanjang hari. Itu namanya berhadas tapi tidak mengeluarkan najis. Deal? Jadi kalau mengeluarkan sesuatu dari dua jalan itu namanya berhadas. Orang ketika berhadas kadang mengeluarkan najis, kadang tidak. Yang dari belakang tidak najis ketika berupa angin, yang dari depan tidak najis ketika dalam keadaan bermimpi. Laki-laki bermimpi menjadi Amitabh Bachchan atau Shah Rukh Khan, kemudian ketemu sama Kajol atau sama siapa begitu, artis Bollywood. Habis itu kemudian keluarlah sesuatu yang tidak ia sangka-sangka, maka pada saat bermimpi dia mengeluarkan zat cair. Zat cair itu disebut dengan spare part. Spare part. Berat tuku spare part sudah motornya ya itu. Bahasa Arabnya namanya mani, ya, itu namanya mengeluarkan sesuatu berhadas tapi tidak najis. Deal sampai di sini? Untuk yang najis maka najisnya harus dihilangkan. Tapi untuk satu tadi yang keluar spare part tadi, ia berhadas walaupun tidak mengeluarkan najis, tapi hadasnya hadas besar. Harus mandi mulai dari ujung rambut sampai ujung jempolan. Nah, itu namanya menjadi sah atau tidak kalau berkumpulnya antara syarat dan rukun. Saya ulangi, orang mau sholat, syaratnya suci badan pakaian dari hadas dan najis. Pakaiannya dibersihkan kalau ada najisnya, tempatnya kalau ada najisnya dibuang najisnya, kalau dipel kalau perlu, ya. Hadas dalam diri caranya gimana? Berwudu. Maka berwudu itu menghilangkan hadas. Menghilangkan najis caranya digerujuk. Apa digerujuk? Dibasuh. Baik di tangan, anggota badan, di baju atau di tempat. Itu sudah pertama, suci badan pakaian dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, tiga hal itu paling tidak itu namanya syarat. Syarat itu ketentuan yang harus dilakukan pada saat ketentuan yang harus dilakukan sebelum ibadah itu dilakukan. Ya. Jadi syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan
sebelum amaliyah tadi dimulai. Itu namanya syarat. Syarat orang sholat apa? Suci badan, pakaian, tempat dari hadas ataupun najis, menghadap ke kiblat, menutup aurat. Itu namanya syarat. Tapi dia belum sah sholatnya, belum lah, dia belum sholat kok. Untuk bisa sah disebut melakukan sholat, maka harus melakukan ketentuan-ketentuan ketika sudah masuk di dalam sholat. Sesuatu yang harus dilakukan pada saat sholat sudah dilakukan, itu namanya rukun. Apa rukunnya? Rukunnya mulai berniat, lalu mengangkat tangan sambil bertakbir, lalu baca al-fatihah, lalu ruku', iktidal, sujud, duduk, sujud lagi, kemudian berdiri rakaat pertama, dan seterusnya sampai salam. Itu namanya rukun sholat. Kalau semua itu dilakukan lengkap, maka rukun terpenuhi, syarat terpenuhi. Kalau ditanya, sahkah sholat orang itu? Sah. Satu saja tidak terpenuhi, atau satu saja terjadi yang menyebabkan rusaknya syarat atau rusaknya rukun, maka dari status sah menjadi batal. Allahu Akbar. Keluarlah kompresor dari knalpot belakang, baik disengaja ataupun tidak sengaja, ya, baik sengaja ataupun tidak. Nah, kalau metu sengaja metu dhewe ya tetap batal. Karena keluar menyebabkan status syaratnya tadi rusak. Ketika syaratnya rusak, maka status hukum amal tadi menjadi batal. Maka di sini batal adalah ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Amalan atau sesuatu yang tidak berkumpul di dalamnya rukun dan syarat. Sesuatu tidak berkumpulnya antara rukun dan syarat disebut batal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa kana juz'un minhu ka ghuslil wajhi lil wudu'i wa takbiratul ihrami lis salati. Ruknun, ar-ruknu, rukun adalah ma sesuatu yatawaqqafu yang menjadi tercukupi alaihi atasnya, atas ma apa sihhatu syai'i, sahnya sesuatu, wakana dan adalah ma sesuatu tadi itu juz'un menjadi bagian minhu darinya, ka ghuslil wajhi seperti membasuh wajah, lil wudu'i bagi wudu, wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram lis sholati bagi sholat. Nah, ini bahasan yang lain. Kalau tadi Ustadz menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat ibadah sudah dimulai, gitu ya. Itu sama. Di sini penjelasannya adalah sesuatu yang menjadi cukup, sesuatu yang kesahihannya menjadi tercukupi dengan hadirnya sesuatu itu, dan ia menjadi bagian dari amaliyah itu, gitu ya. Jadi sesuatu hal yang harus dilakukan, yang harus terpenuhi, dan ia menjadi bagian dari amaliyah itu. Kalau itu namanya sholat, sholat itu amaliyahnya harus tercukupi 1, 2, 3, 4, 5, dan ia menjadi bagian dari itu. Apa itu? Itulah namanya rukun. Ka ghuslil wajhi seperti membasuh wajah, lil wudu'i bagi wudu. Jadi orang kalau wudunya mau disebut sah, maka rukun wudu adalah membasuh wajah. Itu kalau ditanya rukun wudu apa? Rukun wudu membasuh wajah. Kalau syaratnya apa? Syarat wudu. Syarat wudu harus ada air, gitu ya. Sesuatu yang harus dilakukan harus ada sebelum amaliyah. Tapi kalau sesuatu itu sudah masuk dalam amaliyah itu disebut dengan rukun. Sehingga pertanyaannya, apakah rukun wudu? Rukun wudu adalah salah satunya membasuh wajah. Apakah rukun sholat? Rukun sholat adalah takbiratul ihram.
Maka di sini kaghusl wajhi lil wudu, seperti membasuh wajah ketika orang berwudu. Sehingga ditanya apa rukun wudu, salah satunya membasuh wajah. Wa takbiratul ihram lis salati, dan takbiratul ihram ketika salat. Kalau ditanya apa rukunnya salat, salah satunya takbiratul ihram. Salat ujug-ujug langsung sujud, tidak sah. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa minhu kama il mutlaqi lil wudu'i wa sartul aurati lis salati. Syarat adalah ma sesuatu yatawaqqafu yang menjadi terpenuhi alaihi atasnya apa sihhatu syai'i sahnya sesuatu wa laysa dan tidaklah sesuatu itu minhu bagian dari amal kama in mutlaqin seperti air mutlak lil wudu'i untuk berwudu wasatril aurati dan menutup aurat lis salati bagi orang yang salat atau untuk salat. Itu namanya syarat. Apa syarat wudu? Harus ada air gitu. Syarat wudu harus ada air. Nek enenge berangkal kowe ra iso wudu. Ya nangnya cor-coran gue artinya nggak bisa. Apa syaratnya salat? Syaratnya harus menutup aurat. Nah ini maka Ustaz lebih mudah seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum amal dimulai, itu namanya syarat. Kalau rukun, ketentuan yang harus dilakukan pada saat ibadah sudah dimulai. Ibadahnya sholat. Sebelum melakukan sholat ada kewajiban sebelumnya, itu namanya syarat. Pada saat sholat sudah dimulai ada kewajiban, itu namanya rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rukhsatu hiya al-hukmu alladhi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmil asli kajawazil fitri lil musafiri la yajhaduhu as-sawmu wa aklul maitati lil muttarri. Ar-rukhsatu adapun rukhsah hiya yaitu rukhsah adalah al-hukmu hukum alladzi yang yataghayyaru berubah, hukum yang berubah min su'ubatin dari susah ila suhulatin menjadi mudah. Hukum yang berubah dari susah menjadi mudah disebut dengan rukhsah. Tetapi itu semua terjadi ma'aqiyami sababil hukmil asli, dengan melakukan sebab hukum asalnya. Dengan tetap melakukan sebab hukum asalnya. Sebab hukum asalnya apa? Kalau dia tidak memungkinkan itu, maka ada perubahan dari yang susah menjadi mudah, itu disebut dengan rukhsah. Kajawazil fitri, seperti bolehnya mokel. Lebih tepat mokel. Mokel itu kan orang yang makan pada saat dia sudah berniat puasa. Nah, bahasa Indonesianya apa? Mokel. Ya makan. Oh enggak. Orang yang niat puasa ora darani mokel. Mokel itu hanya apa bahasa Indonesianya? Mokel. Gak ngerti. Ya, di mana tadi? Kajawazil fitri, seperti bolehnya makan, bolehnya mokel lil musafiri bagi musafir, la yajhaduhu yang tidak kuasa baginya apa? As-saumu, puasa. Yang dia tidak kuat melakukan puasa, maka terpaksa dia mokel. Kenapa dia mokel? Kenapa dia makan di tengah jalan? Karena bepergian. Maka dari berpuasa yang berat menjadi boleh mokel yang ringan, itu namanya rukhsah. Kenapa itu ditempuh? Karena ada sebab hukumnya. Apa sebab hukumnya? Bepergian atau musafir. Wa aklil maitati, dan makan bangkai lil muttarri bagi orang yang terpaksa.
Makan bangkai itu haram. Kenapa orang itu makan bangkai? Karena kalau tidak dimakan maka dia akan mati. Sebab mempertahankan hidup itu menjadi wajib. Karena itulah maka dari hukum yang berat yang diharamkannya makan bangkai menjadi mudah. Bangkai pun dimakan menjadi tidak mengapa, tidak dosa. Salah satunya adalah karena lil muttar, karena terpaksa. Terpaksa itu bahasa lainnya darurat. Itu namanya rukhsah. Maka sesungguhnya sebelum bicara rukhsah, kita bicara yang terakhir ini, al-azimah. Ayo, al-azimatu hiya al-hukmul ladzi kawujubis salati al-khamsi wa hurmatu aklil maitati li ghairil muttari. Al-azimatu azimah hiya adalah al-hukmu hukum ini hukum asal maksudnya. Alladzi yakni kawujubis sholati seperti wajibnya sholat al-khamsi wa hurmati aklil maitati dan haramnya makan bangkai li ghairil muttari bagi orang yang tidak terpaksa. Maka wajib sholat itu hukum azimah. Haramnya makan bangkai itu namanya azimah, hukum asal. Makan daging babi itu hukum asalnya haram. Dalam keadaan terpaksa, kalau tidak dimakan dia akan mati, maka berubahlah hukum itu dari berat menjadi mudah, dari tidak boleh dimakan menjadi boleh. Itu disebut dengan rukhsah. Sholat awalnya 4 rakaat karena dia merasa berat. Beratnya kenapa? Beratnya karena beperjalanan, maka boleh dikurangi dari 4 menjadi 2. Itu disebut dengan qashar. Tapi bepergian dimaksud adalah bepergian yang telah mencapai masafatul qasri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.